Jadi gue selama 2 tahun sendiri itu bokap gue takut. Takut apa? Ki, lu punya pacar dong katanya. Bokap gue takut gue belok kata. Oh iya. Karena gue ngerasa gue ada hal yang baru gue rasain gitu selama ini kayak anjir ini yang gue cari itu gitu loh maksudnya. Iya. Karena pertama kalinya gue untuk punya pacar Yang terekspos sekali. Nope. Bener. Pertama kalinya punya pacar yang beda agama. Oh ya, aku salah satu dari anggota keluarga lu atau Mahal ini yang bilang aku takut sama hubungan kalian gitu. Karena kan tadi lu bilang kan banyak ketakutan. Lu bakal ngomong apa ke gua? I bet you stick your head in fire. I just be holding you. Why aren't you stupid to realize you got a demon sticking to us singing holiness and they got me a live one? Hai, welcome back to Maya Al Adul TV Huha. Kali ini saya mau ketemu teman lama. Dia adalah seniman muda tapi nggak pernah sombong. Yang katanya sekarang juga lagi bucin. Oh, ada teman dong saya. Asik. Jadi, siapakah teman saya itu? Oke, kita lihat ya. Hai teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kali ini kita bakal ngobrol sama teman seniman yang lagi bucin banget. Udah nongol orangnya. Tapi seniman yang satu ini yang aku kenal nggak sombong. Aduh amin. Karena dia pernah mengirimkan Bunda produknya. Biasanya kalau seniman-seniman yang ngetop itu pas ditelepon susah gitu. Aku waktu itu niat mau say thank you karena bikin Bunda senang. Ditelepon langsung diangkat. Masih inget ya? Ingat dong. Oh iya bener. Tuh wah nih orang nggak sombong nih. Gitu. Kita mengingat zaman sekarang banyak orang baru ngetop telepon susah amat. Oke langsung kita sambut Rizky Febian. Yeay. Jadi, apa kabar Ki? Baik, pastinya harus baik. Baik ya. Harus. Aku sorry ya kalau agak-agak infotainment nanyanya. Enggak apa-apa. Intro dulu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Katanya lagi bucin banget nih ya. Banget. Bukan katanya sih, gue lihat sendiri sih. Aduh. Dulu Malu kan, ya? dulu kan lu nggak gitu kayaknya. Kayaknya ini gua ya. Dulu kan Iya seorang sih. Rizky Febian tuh apa ya? Cool, digemari banyak cewek. Ini dari kacamata penonton ya, Iya. nggak tahu aslinya gitu. Iya. Gini deh, apa yang membuat lu yakin nembak si Mahal ini Oke. pada waktu itu? Sebenarnya mungkin gue bersyukurnya ketika ketemu sama Mahal ini itu ketika gue sudah ada perubahan dalam diri gue, dalam artian bukan sikap ataupun sifat gue ya, tapi melainkan ada perubahan dari segi pemikiran kayak pola pikir gue. Jadi sebelum gue kenal sama Lini itu selama 2 tahun, ya gue nggak mau nafik, selama 2 tahun itu tuh mungkin gue mencoba untuk mendekati A, B, C, D, E gitu ya. Tapi memang untuk tujuannya gue nggak main-main, ngerti nggak? Jadi gue pengen dapet pasangan yang memang ya udahlah gitu, pengen dapet pasangan, pengen dapet pacar gitu. Cuman balik lagi, karena mungkin proses yang udah gue lewatin dulu sama yang sebelum-sebelumnya, apa kekurangannya, gue jadiin pelajaran. Jadi setiap gue coba selama 2 tahun itu, ketika gue mau deketin ini, gue mulai tahu, oh kalau ini kayaknya ada unsur untuk ini, nggak jadi. Terus Iya. paham lah ya maksudnya. Terus ketika gue deketin yang ini, terus gue ngerasa hati kecil gue nolak, gak srek segala macem gitu. Udah. Ataupun ketika gue ingin mencari teman aja, teman perempuan yang memang niatannya ya udah, gue pengen cari teman biar bisa sharing, curhat. Tapi ujung-ujungnya yang akhirnya mempertanyakan kayak misalkan ini kita gimana nih kan, Ya, jadi kayak aduh gimana ya gitu. Dan akhirnya dengan selama 2 tahun itu tuh gue berusaha untuk belajar lah, dengan ya berusaha untuk membahagiakan diri dengan pekerjaan, nyanyi sana sini itu gitu, bikin karya gitu. Tapi bener dong, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ngebohongin hati kecil. Karena selama gue diberikan semuanya kelancaran sama yang di atas, Alhamdulillah. ketika orang nanya, lu titik kebahagiaan lu di mana sekarang dengan semua yang lu dapetin? Gue bertanya-tanya bahkan kayak, oh iya ya, rezeki apapun itu gue udah dikasih dan gue hanya bisa mensyukuri dan menjalani gitu. Karena berlebihan pun tidak baik gitu kan maksudnya. Tapi kok titik kebahagiaan yang gue pengen itu masih ada, tapi di mana ya tempatnya? Gue sempat bertanya kayak gitu. Sampai akhirnya selama 2 tahun itu gue belajar. Mungkin dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya umur gue
Dan berjalannya waktu gitu ya, gue semakin dewasa, ketemu Lini. Jadi gue ketemu Lini itu gue cuman 2 kali. 2 kali? Oh, Pertama di berarti- acara TV gede, acara gede, nyanyi bareng lah di situ. Di situ benar-benar tidak ada ketertarikan awalnya gitu ya. Cuman gue mengetahui, oh itu Mahalini, ya udah. Terus dengan berjalannya waktu dia punya hidup masing-masing, gue nggak begitu kenal gitu, cuman kenal gitu aja. Jadi pertanyaan untuk bokap. Jadi gue selama 2 tahun sendiri itu bokap gue takut. Takut apa? Ki, lu punya pacar dong katanya. Bokap gue takut gue belok atau Oh iya iya. mohon maaf iya, ya, iya. tapi maksudnya bokap Tapi itu benar, itu kekhawatiran banyak orang tua sih. Iya. Kalau lihat anaknya single terus. Ya. Jadi tolong, aku sampai bilang, ya bukan berarti ketika gue sendiri itu sampai punya pemikiran sampai ke sana kata Ya, gue tuh, ya, tapi ya. melainkan karena gue udah capek. Kalau misalkan harus pacaran, kalau sampai akhirnya harus ada kata putus dan harus berakhir, lu nggak bisa ngebayangin kata gue tuh, gue yang punya tujuan serius, tapi kalau akhirnya dengan ending yang sama tuh kayak males gitu. Mungkin dengan gue yang memang mempunyai pemikiran lebih dewasa, lebih apa maksudnya dewasa belum pada waktunya kata aku tuh. Tapi Iya, sabar. Akhirnya iya. gue pernah podcast sama bokap lah. Pernah podcast sama bokap mempertanyakan hal yang sama. Gue jawab gini, tenang ya. Untuk pasangan, bisa janjiin dan bisa yakinin kayak suatu saat, denger deh kata-katanya. Iki yakin suatu saat Iki bakal bertemu sama satu orang yang bisa satu frekuensi sama Iki dan bisa nyambung sama Iki yang berawal dari sebuah kenyamanan. Iki yakin bakal ada satu orang itu yang datang kataku. Tapi nggak tahu siapa, nggak tahu di mana. Kita lihat aja. Setelah dari situ Oke. berminggu-minggu, berbulan-bulan, Ini baru 2 kali ketemu tadi apa belum? baru sekali. Oh, baru sekali. Habis itu udah ketemu di Bali. Ketemu di Bali sampai akhirnya ngobrol, dan itu pun gue bersyukur ketemunya pun karena teman gitu. Teman ngajak dia, akhirnya ketemu di sana, ngobrol lah. Udah dari ngobrol situ Nyaman. nyambung. Nyambung, Awalnya oke. nyambung, terus satu frekuensi, obrolan kita juga yang kita bahas sama-sama dikasih, sama-sama ada feedback gitu. Ketika gue bahas ini, dia juga membahas. Sampai akhirnya ada pembahasan deep talk yang memang mungkin tidak harus gue ceritakan. Ya, Itu saya, yang ya wajar. yang akhirnya mungkin gini, gue ceritakan tapi bahasanya gini mungkin. Sampai akhirnya ada latar belakang satu sama lain gue dengan dia yang menurut gue, anjir, kok sama gitu loh, ngerti nggak? Sampai akhirnya, wah ini keren sih ini. Sampai gue lupa sama doa gue yang di podcast, suatu saat gue bakal ketemu sama seseorang yang nyaman, bla bla bla. Gue gak menyadari kalau itu tuh dia gitu. Oke. Ya bisa ini ya. Emang bagi aku juga nyari orang yang serius paling penting itu sih. Nyambung, bisa menerima kekurangan. Nah tapi kan tadi Iki sempat bilang gitu, dia tuh beda sama cewek-cewek yang lain. Ya. Setuju banget, kalau kita nyari teman aja kadang ada teman yang kalau nggak pengen uangnya, pengen eksis gitu. Apa ya, momen apa yang membuat Iki yakin kalau dia ini beda Oke. dari cewek lain? Adakah momen yang membuat hati lu Oke. tuh, aduh ini kayaknya nih Oke, yang mungkin- gua cari-cari nih. Tapi ini disclaimer juga ya, kita bukan membanding-bandingkan atau membeda-bedakan ya. Tapi mungkin Banding-bandingkan juga nggak apa-apa. tapi kalau gue mungkin kayak lebih, karena kan gue sama yang sebelum-sebelumnya, gue tuh tipikal orang yang selalu belajar dari sebuah proses yang udah gue lewatin. Ketika gue sama siapa atau gimana, gue selalu mengevaluasi diri kayak berarti gue harus gimana dan gue harus seperti gimana gitu. Dan gue pun belajar dari proses kisah orang tua gue. Karena gue bisa mengambil pelajaran dari kisah orang tua gue harus seperti apa, gue nggak boleh kayak gimana, dan itu jadi wishlist gue gitu. Ya mengurangi kekurangan keluarga lah ya. Iya, maksud gue tuh meminimalisir. berarti nanti kalau gue udah gini, gue nggak boleh gini gitu. Nah, yang membuat dia beda sama yang sebelumnya, karena gue tuh tipikal orang yang kurang perhatian. Oh ya wajar lah. Kurang perhatian Sama-sama. dari orang tua lah, karena orang tua sibuk ya. Oh dari orang tua. Dari orang tua nih, orang tua tuh sibuk gitu, dari kecil. Ya. Nah, sampai akhirnya gue tidak tahu rasanya perhatian yang begitu perhatian dari orang tua itu seperti apa. Bukan berarti orang tua gue cuek atau apa, tapi melainkan lu kan merasa yang namanya kurang saat waktu perhatian kecil ya? tuh butuh perhatian yang lebih begging, lebih merangkul atau Mungkin apa lebih gitu. tepatnya merasa kurang kali ya. Ah, Sebenarnya pas, tapi Tapi mungkin merasa kurang. kita menuntut lebih. Gitu. Sampai akhirnya gue ketemu dia dan gue kaget, anjir ternyata gini ya rasanya kalau dipeduliin, diberikan perhatian, dan bukan perhatian yang biasa aja, tapi melainkan lu ngurus gue, lu memperhatikan dari hal kecil, dari mulai gue manggung, nyanyi, apapun itu,
lu perbaiki gua gitu. Apa yang kurang dan kejelekan gua, lu perbaiki dengan cara lu gitu. Dari lini ini tuh. Dan itu yang ngebuat gua akhirnya kayak, gua bener, gua cari orang yang kayak gini. Karena selama ini gua butuh support system, bukan butuh seseorang yang hanya sekedar status pacaran udah gitu. Tapi dengan adanya lini itu dia yang memang ngerubah gue, sumpah. Kalau boleh tahu ngerubah lu dari kayak apa sih Ki? Contoh, misalkan Kan dari tadi lu tuh ngomong tuh, gua berubah gua ya, apa sih gitu. contoh kayak misalkan gue tuh orangnya kalau dulu tuh nggak pedulian gitu ya orangnya tuh, gue nggak pedulian dalam hal misalkan di sehari-hari lah ya. Tapi kalau dia tuh ngingetin gue, dia tuh ngasih arahan pelajaran. Contoh kayak misalkan gue tuh orangnya, ini hal sesimpel ya, ini hal simpel banget, gue tuh nggak insomnia, gue nggak bisa tidur banget. Oh ya sama lah. Gue nggak bisa tidur banget. Sampai akhirnya dia bilang, lu harus rubah pola istirahat lu, pola pikir lu untuk beristirahat. Lu harus sehat karena lu kerja gini kata dia. Terus akhirnya dia bilang kayak, udah yuk ikutin katanya tuh. Dia bilang kayak, pokoknya maksimal kita tidur jam segini, ini segala macem gitu. Dia sampai yang nyiapin sarapan, maksudnya bukan serumah ya. Iya. Serumah juga nggak apa-apa. Dia ngirimin sarapan, terus dia jam sekian, terus dia bilang sayang ininya jangan lupa ya gitu. Dan gue tuh ini banyak orang yang nggak tahu, gue tuh tipikal orang kayak gitu. Ketika lawan pasangan gue memberikan kesetiaan, ketika lawan pasangan gue memberikan perhatian dan kepedulian, gue bakal lebih gitu, ngerti nggak? Iya. Nah itu, nah jadi kalau ditanya kenapa gue sampai sebegininya dan kok sebucin ini, karena gue ngerasa gue ada hal yang baru gue rasain gitu selama ini, kayak anjir ini yang gue cari itu gitu. Asik, loh maksudnya gitu. Iya. Dalam hal-hal itunya. Iya, aku paham sih, aku juga. Berarti dia tuh, maksudnya kalau tadi lu ngomong dia memberikan perhatian, apakah dari awal dia termasuk cewek yang menyambut cinta lu, atau sempat ada sinyal penolakan? Dia nyambut. Tapi ya? dalam artian nyambut itu bukan berarti kayak, ayo Ki nembak atau Ki. Oh iya, tapi dia menghargai. Tapi balik lagi, berawal dari kenyamanan semuanya. Dari kita ngobrol bareng-bareng, kita ngobrol baik-baik. Terus gue juga bilang sama dia kayak, ya gue sayang sama lo, ya gue pengen serius, kayak gitu. Dia ngomong gitu? Gua. Oh lo gitu, ya sorry. Dan dia pun open, kayak dia tuh yang memang, nah gue senengnya dia tuh to the point. Bedanya aku sama dia to the point. Kalau gue ketika pengen menyampaikan sesuatu, itu tuh muter. Tapi kalau dia kayak, sayang aku gak suka kalau kamu gini-gini, sayang besok kamu kalau nyanyi kamu harus gini ya, aku gini. Dan itu gue suka banget. Oh, lu suka dilarang-larang berarti, diposesifin lah, bukan? Karena menurut gue ketika gue diposesifin itu, gue lebih mempunyai tanggung jawab besar untuk bisa lebih menjaga gitu loh. Sama sih, gue juga suka diposesifin. Ya sayang kamu jangan tidur malam-malam, ntar sakit. Iya, kayak gitu. Kayak gini deh, kan udah sebenarnya udah ketahuan ya. Tadi gue mau nanya, yakin apa sih kok sampai di expose gitu. Tapi akhirnya nggak apa-apa, gue tanya aja. Mungkin gimana tanggapan masing-masing keluarga soal lo berdua gitu? Okay. Apakah disambut? Sebenarnya banyak ketakutan ya, karena ini takut untuk pertama kalinya gue untuk punya pacar yang terekspos kali. Nope. Bener. Pertama kalinya punya pacar yang beda agama. Oh ya. Ya, ini pertama kalinya, jadi banyak ketakutan. Dan takut ini fun fact juga. Kenapa takut kenapa Ki? Karena pertama kali gitu, karena balik lagi karena gue pengen cari yang memang sayang sama gue segala macam, tapi jatuhnya di dia gitu. Jatuhnya ada di dia. Semua kekurangan yang bisa ngelengkapin itu gue rasa ketika hadirnya dia tuh, dia ngerti gue nih. Yang paling terpenting tuh dia ngertiin deh gitu. Jadi pas pertama kali gue pacaran sama dia, terus gue tahu dia beda tuh, gue cuma nothing tulus, gue cuma kayak punya pemikiran kayak ya Allah, gue punya niatan baik, yang penting gue bisa jadi orang yang lebih baik, memberikan kasih sayang, memberikan hal-hal positif untuk lu, mensupport segala macam. Ya udah jalanin. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran. Contoh kayak misalkan keluarga dia ternyata open minded, terus juga keluarga aku juga ternyata mensupport, karena balik lagi semuanya yang terpenting kebahagiaan kita yang menjalani gitu. Berarti tersambut lah ya, nggak ada sempat backstreet nggak? Nggak ada. Nggak, langsung aja berarti om. Jatuhnya bukan backstreet sih, lebih ke kita kenal Desember, orang nggak tahu. Oh. Jadiannya main cantik kali. Jadiannya Februari.
Dan itu pun bukan berarti gue kayak gimana-gimana, tapi karena kita sefrekuensi. Karena kita orangnya gacor berdua tuh bercandaan. Jadi ketika dari Desember gue bilang Desember akhir Januari lah. Akhirnya gue bilang kayak ke dia kayak udahlah aku pengen serius, aku pengen kayak gini bla 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 bla. Oke, ya paham. Aku pengen nyatain cinta tapi nanti tanggal 7 ya. Kok tanggal 7? Soalnya gue suka angka 7 terus katanya. Ya udah. Langsung Jadi di-plan nanti emang aja ya? sama-sama santai itu. Pasangan mana yang mau jadian tapi ditentuin. Kan gila kan? Iya, tapi dia berarti tuh tapi memang. sesantai itu. Ya udah katanya. Asik sih. Tapi bukan berarti gue menggampangkan ya. Ketika Iya. gue bilang tanggal 7 jadian enggak. Tapi selama ketika gue menuju ke hari ke tanggal 7 tuh gue meyakinkan diri, gue berkomitmen diri ketika karena gue pengen serius sama hubungan Iya. ini. Ketika gue nanti mengutarakan, gue mengiyakan ketika lu jadi pacar gue bakal jadi orang yang lebih baik gitu. Maksudnya tuh kayak gue bakal belajar dari sebelumnya. Tapi dia termasuk yang oke ya kalau lu duet sama cewek lain gitu. Oke. Karena Atau mungkin sama-sama satu pekerjaan. Kayak contoh lu juga misal, oke berarti kalau dia duet sama cowok lain gitu. gue sebenarnya pada dasarnya sebenarnya gue cemburuan banget. Gue tuh tipikal orang yang cemburuan parah. Ya takut gitu lah, cemburuan. Tapi balik lagi yang berusaha untuk bukan membahagiakan, yang mengobati diri gue adalah ya kita harus realistis dalam artian kita sama-sama kerja di dunia entertain yang mau tidak mau kita harus ada bertemu dengan lawan main. Jadi kayak dia kan selain nyanyi juga dia main film, mau tidak mau ada lawan main laki-laki atau apa. Ya, Ya paham kalau lah gue ya. sebagai pasangan lebih baik untuk mensupport gitu. Karena gue tidak mau takutnya ketika gue memperlihatkan gue seperti apa dan cemburuan malah menjadi toxic relationship dan malah menjadi merusak ke dianya dan bikin dia ilfeel. Karena tugas gue di sini adalah gue nggak mau kehilangan dia nih. Gue takutnya dengan gue terlalu bagaimana ke dia, justru itu yang membuat dia ilfeel dan malah jadi lu kehilangan gitu loh, ngerti nggak? Iya, ibarat pasir digenggam terlalu kenceng dia jatuh ya. Ya. Tapi ketika kita gini dia akan kokoh Ya. gitu. Oke, Deki, terakhirnya. Ya. Misalkan aku salah satu dari ini agak sensitif gak apa ya? Aku salah satu dari anggota keluarga lu atau Mahal ini yang Ya. bilang aku takut sama hubungan kalian gitu. Karena kan tadi lu bilang kan banyak ketakutan. Lu bakal ngomong apa ke gua? Kalau misalkan nih gua ternyata anggota keluarga Ya. lu, aku takut sama hubungan kalian. Itu pernah terjadi. Gini, dalam artian Lu akan menjawab apa gitu? Karena tadi gue terlintas, berarti lu kalau ditanya harus punya plan dan lain-lain dong. ya, Apa makanya jawaban lu gitu? itu balik lagi, sampai Mak. lu katanya yakin gitu Ya, balik- sama Mahal ini. ya balik lagi karena ada perbedaan. Jadi yang gue lakuin saat itu adalah gue meyakinkan ketika gue sudah menjalani dengan ini, gue meyakinkan dengan cara gue mendekatkan diri kepada orang tuanya. Gue mendekatkan ke orang tuanya, gue datengin ke Bali. Gue at least gue ingin memperkenalkan diri kalau ini gue orang tuh orangnya seperti ini. Kalau gue mau punya rasa ketulusan, kalau gue udah pengen hidup benar gitu. Terus gue mau perlihatkan ke orang tuanya kalau gue pengen kayak ngasih tahu kalau ini gue Iki, gue punya niatan baik. Gue setidaknya kenapa tujuan gue kayak gitu? Karena biar ada di hidup gue itu tanggung jawab. Ya. Karena ya, saling ya, menitipkan setuju. diri, begitupun ketika gue meyakinkan orang tua gue dengan bawa lini ke orang tua gue. Jadi gue dengan cara itu, gue datengin orang tuanya, gue yakinkan, gue berusaha untuk memperlihatkan kalau gue pengen dekat dengan kalian gitu. Dan alhamdulillahnya setelah gue mencoba Telanjang lah ya maksudnya. apapun itu, Pas baju akhirnya gitu. yang buat gue yakin adalah ketika orang tuanya, keluarganya open banget gitu. Gue tuh sebenarnya selalu sedih kalau membahas hal ini. Karena Kenapa? untuk pertama kalinya dalam hidup gue menjalani hal seperti ini, yang gue takutkan adalah gue takut pemikiran gue dan mungkin dia berbeda. Ya contoh kayak misalkan apa yang gue lakuin sampai detik ini karena gue tulus gitu dulu. Kayak gue apapun itu, gue niatan gue baik, niatan gue Amin, amin. semuanya. Ya apalagi lah yang mau gue kejar gitu, ya udahlah gitu. Yang gue takutin cuman gue takut dia juga, gue takut pemikiran dia belum sama dengan gue. Tapi ya dengan berjalannya waktu gue selalu meyakinkan lah ke Lini kayak kalau gue dengan gue apapun yang gue lakuin, gue liatin tuh pure memang gue tulus gitu. Iya ya, kelihatan kok Rizky Febian nggak pernah soalnya kayak gini. Aku kenal dari dulu ini dia nggak pernah kayak gini. Jadi ya. Udah capek ya nggak sih? Iya, nggak aku sih? tuh tahu lah, udah capek gitu ya. Maksudnya pelajaranku hari ini adalah memang terkadang kesannya apa ya, karir yang plus atau popularity atau uang itu kesannya membahagiakan. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata yang membahagiakan adalah kita ini disayangi ya. Betul. Kita juga menemukan seseorang yang
nyambung dan menerima kekurangan kita apa adanya. Oke deh, itu pembelajaran yang mantap Gokil. buat aku pribadi, karena kadang rumput tetangga itu lebih hijau, tapi ternyata enggak juga ya. Kita yang butuhkan adalah rumput yang benar-benar tulus ingin menjadi ingin menemani lahan kita, Lahan kita, gitu betul. ya, yang ingin menjadi lahan kita gitu sebagai cowok ya. Ya. Maksudnya wanita yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Tulus. Dan semoga kita juga termasuk orang yang dicintai tapi juga mencintai balik dengan tulus tanpa adanya faktor yang lain. Benar-benar I love you because I love you. Keren. Jadi thank you ya Ki ya. Sama-sama, Maaf Dul. kalau ada yang agak-agak. Tidak dong, tidak dong. Ya, jadi semoga melihat perjalanan Rizky Febian ini yang nggak mudah juga. Semoga ada hikmah yang baik Amin. dan kabar yang membahagiakan dari Amin. saudara kita Rizky Febian. Semoga segera ya. Aduh, amin. Amin, amin, amin ya Allah. Karena aku tahu Rizky, dia nggak pernah kayaknya kayak gini. Amin. Baru kali ini ya Ki. Ya. Salam sama Bunda. Katanya Iya, katanya lu cariin nyokap siap. gua. Pokoknya buat Bunda nanti Sama Lini tunggu berdua. aku sama Lini ke Bunda. Oke, jadi itu sekali lagi pembelajaran dari Rizky Febian. Ketika cinta tidak dihargai, maka menjauhlah. Lebih baik mencari yang menghargai kedatangan kita. Tuh. Baiklah, saya Dul Jalani dan Rizky Febian pamit undur diri Mantap. dari Maya Al Eldul Talk Show.